Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ada KM? Ada, Pak. Baik, KM tolong pimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, gimana nih kabarnya? Sehat semua nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak absen terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Vina, Hadir. Intan, Hadir, Pak. Dara ada? Sakit. Oh, sakit. Ya. Sakit apa itu? Katanya demam. Semoga Dara bisa disembuhkan dan bisa kembali ke kelas minggu depan. Amin. Lena? Hadir, Pak. Nah, Muhammad Syahrul, Hadir, Pak. Muhammad Rifki, Hadir, Pak. Ridho Wahyu. Hadir, Pak. Oke, siap. Nah, jadi hari ini tuh kita akan belajar apa coba? Belajar cara membuka dan menutup teks negosiasi dengan sopan dan baik. Kan kalian tuh pasti pernah kan beli barang bernegosiasi gitu, pernah kan? Pernah. Nah, berarti kalau nego itu apa? Penawar, Pak. Betul sekali, menawar. Nah, tapi harus diingat juga ya, kalau negosiasi itu tidak terpaku dengan jual beli doang ya, bisa berupa waktu. Misal Syahrul tuh mau main di Karunika sama teman-teman, tapi dia tuh harus minta izin dulu ke orang tua, kayak, "Mah, aku boleh nggak main Karunika sama teman-teman?" Terus mama kamu jawab nih, "Boleh, tapi jam 3 harus pulang ya." Kamu jawab lagi, "Tapi kan aku mau tiktokan dulu sampai jam 4. Nah, itu kan berarti ada proses tawar menawar kan? Iya. Menawar waktu. Nah, sebelum masuk materi inti, Bapak mau bilang dulu nih ya. Kan kita itu kan mengambil materi teks negosiasi. Nah, kebetulan Bapak itu menggunakan metode role playing. Yang dimana nanti itu Bapak akan memilih dari kalian ya beberapa untuk mempraktikkan teks negosiasi. Nah, jadi diharap kalian itu bisa mempraktikkan materi yang akan Bapak sampaikan ini secara seksama. Baik, Pak. Tadi benar juga ya yang dikatakan oleh Rifki, kalau teks negosiasi itu tawar menawar. Nah, jadi kalau teks negosiasi itu adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Selanjutnya itu ada tujuan-tujuannya. Yang pertama tujuannya itu ada mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi. Ada yang kedua ada mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Dan yang ketiga, ada mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan atau disebut win-win solution. Lanjut, ada manfaatnya juga ya. Jadi manfaat teks negosiasi itu untuk menciptakan jalinan kerja sama antara institusi, badan usaha maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Dilanjut, ada ciri-cirinya juga. Di sini itu ada 4 ciri-ciri ya. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan. Yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Dilanjut lagi, ada jenis-jenisnya. Yang pertama, teks negosiasi itu berdasarkan situasi ya. Yang pertama ada negosiasi formal dan negosiasi non formal. Kalau negosiasi formal itu tuh seperti surat atau yang seperti itulah yang formal-formal gitu ya. Dan yang non formal itu seperti yang transaksi jual beli atau tadi yang seperti saya contohkan tadi ya, yang Syahrul minta izin waktu buat main. Jenis yang kedua ada negosiasi berdasarkan jumlah negositor. Ada negosiasi dengan pihak penengah dan negosiasi tanpa pihak penengah.
Dan yang ketiga ada negosiasi berdasarkan untung rugi. Yang itu kan ada 4 poin ya. Ada negosiasi kolaborasi win-win. Kalau itu berarti dua-duanya sama-sama menguntungkan. Kalau yang negosiasi dominasi yaitu win-lose, yang satu untung, satu rugi. Kalau negosiasi akomodasi, yang satu itu rugi banget, yang satunya untung. Kalau negosiasi menghindari konflik, berarti mereka itu kedua belah pihak itu tuh berarti mereka menghindari konflik, makanya saling apa ya namanya? Saling rugi, jadi kayak nggak mau mencari masalah. Begitu. Dan ada strukturnya. Strukturnya itu seperti cerita lah ya. Ada orientasi, kalimat pembuka, terus permintaan, suatu hal berupa barang ataupun jasa yang ingin dibeli oleh pembeli atau konsumen, pemenuhan, penawaran, persetujuan pembeli dan penutup. Nah, udah paham sampai sini? Paham. Jadi itu ya materi yang Bapak sampaikan hari ini. Nah, sebelum kita praktik nih, Bapak mau nanya dulu deh. Mengapa kita harus memulai negosiasi dengan sopan? Ada yang bisa jawab nggak? Pak, Boleh, Tina? menurut saya agar lawan bicara kita merasa dihargai dan juga mau mendengarkan kita. Betul sekali, tepuk tangan dulu. Karena sopan itu adalah kunci awal komunikasi yang baik. Oh iya. Gimana caranya kita memulai negosiasi dan diakhiri dengan bisa kesepakatan bersama? Ada yang bisa? Saya. Ridho boleh? Jadi caranya itu kita harus saling mendengarkan, juga mencari jalan tengahnya, dan jangan memaksakan kehendak. Bener banget, tepuk tangan dulu buat kita. Karena kan dalam negosiasi itu kan kita itu harus kerjasama dan nggak boleh untung sendiri dong, harus dua-duanya untung. Pertanyaan terakhir nih, kalau misalkan kalian di pembeli, gimana caranya kalian itu menawarkan untuk menurunkan harga ke si penjual? Ada yang bisa jawab? Pak, Intan boleh? menurut saya kita bisa beli dalam jumlah yang lebih banyak atau ajukan harga yang masih bisa masuk akal, Pak. Bapak suka banget di strategi kayak ini. Tepuk tangan dulu. Karena ini Intan bisa memikirkan strategi yang tanpa merugikan si penjualnya. Ini hebat banget sih. Bapak anggap kalian semua sudah paham ya mengenai teks negosiasi. Nah, sebelum kalian praktik, Bapak mau menunjukkan contoh video teks negosiasi yang benar nih. Kita nonton dulu ya. Ya, Pak. Ditonton ya. Iya. Permisi mbak, apelnya berapa sih? Bukan tingkat kilo ya. Boleh kurang nggak mbak? Tidak kurang ya, nggak apa-apa. Mau beli banyak soalnya. Mau beli jeruk sama apel sama salah nanti. Berapa kilo? Sekilo. Ya. Oke, berapa kurangnya apel? 35 ya. Ya udah mbak, apelnya sekilo. Ya. Wow. Nah, Negosiasi. sudah paham kan lo ya? Paham. Jadi ini dia video contoh teks negosiasi yang baik dan benar. Sebelum ke praktik, Bapak mau nanya dulu nih ya ke kalian. Yang bisa jawab ntar acungkan tangannya ya. Jadi tadi kan di awal Bapak sudah menjelaskan mengenai struktur teks negosiasi itu ada apa aja. Nah, coba dong yang masih ingat boleh disampaikan kembali. Ada yang mau? Aku Pak. Boleh Lena? Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua permintaan, yang ketiga pemenuhan, yang keempat penawaran, yang kelima persetujuan, yang keenam pembelian, dan yang ketujuh penutup Pak. Betul sekali. Nah, karena tadi kita sudah menonton contoh video negosiasi, sudah ingat juga apa saja isi struktur teksnya, kita langsung aja deh ke praktiknya. Jadi di sini Bapak itu punya 2 tema. Yang pertama temanya itu
mengenai jual beli di kantin sekolah. Dan yang kedua, perpanjangan sewa buku di perpustakaan. Bapak juga nih udah menyiapkan alat bantu medianya sama naskahnya. Jadi kalian tinggal langsung praktik saja. Ayo, ada yang mau nggak? Gak ada yang mau nih. Ayo. Ntar dapat hadiah loh nih. Bapak tunjukin hadiahnya. Kalian bakal dapat rolls keju. Gak ada yang mau ini. Lapar sih. Kita jawabannya. Bapak tunjuk aja deh. Buat yang tema pertama, Bapak maunya Syahrul sama Rizky. Oke, satu. Nih teksnya. Ini Syahrul, ini buat Rizky. Sok, boleh maju ke depan. Di mana Pak? Di sini boleh, biar teman-teman bisa melihatnya. Selamat siang Pak. Siang juga. Kamu kemana aja? Kok baru kelihatan lagi? Iya Pak, saya sangat sibuk. Saya sempat ke kantin. Saya mau beli nasi goreng, tapi saya baru sadar uang saya cuma 3.000, sedangkan harganya 5.000. Nasi goreng ya. Nasi goreng memang harganya 5.000. Tapi kalau kamu uangnya kurang, gimana ya? Boleh nggak Pak? Saya tetap beli dengan harga 3.000. Soalnya uang saya cuma 3.000. Ya sudah, kalau begitu tidak apa-apa. Tunggu sebentar ya. Ini nasi gorengnya sudah saya sesuaikan dengan harga 3.000. Terima kasih ya Pak. Ini uangnya 3.000. Sama-sama, lain kali kalau bisa siapkan uang pas ya. Iya Pak, maaf ya Pak. Ya, udah Pak. Bagus banget ini, luar biasa. Nih, sesuai janji Bapak, kalian dapat rolls keju. Nih, buat Syahrul. Makasih Pak. Teksnya boleh dikembalikan? Oh iya. Udah Pak? Udah, boleh gitu kembali. Nah, lanjut nih buat yang tema kedua, yaitu perpanjangan sewa buku di perpustakaan. Ada yang mau nggak? Mau lagi Pak? Mau lagi. Mau lagi. Mau. Ini Saya mau. Bapak mau Intan sama Vina. Nah, ini teks sama ya. Di dalam. Kok nggak ada bukunya Pak? Ini kan di perpustakaan. Oh iya, Bapak lupa. Astagfirullah. Ini buat alat bantu medianya ya. Bukunya ini buat kartu balik. Selamat siang Bu. Siang juga, ada yang bisa dibantu? Ya Bu, jadi gini, saya ingin memperpanjang buku ini lagi. Tapi saya baru sadar ternyata sudah 3 kali diperpanjang. Saya masih sangat butuh bukunya untuk tugas Bu. Coba ikutin dulu. Wow, udah 3 kali ya? Sesuai aturan di sini, peminjaman hanya bisa 3 kali. Kalau mau pinjam lagi, harus pinjam bulan depan. Begini Bu, sekali lagi saya mohon maaf kalau boleh saya usul nih. Bagaimana kalau saya tetap pinjam tapi disertai dengan surat pernyataan atau janji tertulis untuk mengembalikan tepat waktu minggu depan? Saya benar-benar masih butuh buku ini untuk menyelesaikan tugas akhir. Gimana ya? Sebentar ya. Baiklah, karena kamu menyampaikan dengan baik dan ada alasan yang jelas, saya izinkan pinjaman 1 minggu lagi. Tapi ini pengecualian ya, tidak bisa diulangi lagi ke depannya. Baik Bu, terima kasih banyak. Saya sangat menghargai pengertiannya. Oke, sebentar. Silahkan tanda tangan dulu di sini. Udah.
Mohon maaf ya Bu, dan juga makasih banyak sudah memberikan kesempatan untuk memperpanjang buku ini lagi. Iya, sama-sama. Oh, ini bukunya. Terima kasih Bu. Sudah Pak. Bagus banget ya ini. Sesuai yang Bapak janjikan, ini dia roll schedule. Ini buat kita. Tadi kan teman-teman kalian sudah ada yang mempraktikkan teks negosiasi. Nah, di praktik teks negosiasi tadi itu, apakah sudah menggunakan pembukaan bahasa yang sopan dan baik? Sudah. Apakah sudah menggunakan proses tawar-menawar yang sesuai? Sudah. Dan apakah sudah menggunakan penutup dengan mengucapkan kata terima kasih? Sudah. Dan nah, Bapak senang nih. Berarti kalian semua sudah mengerti teks negosiasi memulai dan menutupnya dengan sopan dan baik. Kita juga mau mengucapkan apresiasi ya kepada tadi yang sudah berani maju untuk mempraktikkan teks negosiasi. Dan tadi juga kalian itu yang maju mempraktikkan tuh udah bagus banget tuh. Dari menggunakan bahasa sopan dan baik, terus juga ekspresinya udah bagus, pertahankan lah ya. Dan Bapak juga nih mau mengingatkan nih, misalkan kalian lagi di luar, ingin membeli buah, harganya sekilo 100.000. Jangan sampai kalian menawarnya itu 50.000, karena itu kurang ajar gitu ya. Masa harganya ditawar jomplang banget gitu. Nah, Bapak cukupkan ya materi hari ini. Sebelum Bapak tutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Apa cukup? Cukup? Kalau cukup, Bapak ucapkan terima kasih ya kepada kalian. Kalian sangat hebat. Apalagi yang tadi sudah berani maju, Bapak ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan jangan lupa ya, teks negosiasinya itu dipakai di luar. Jangan digunakan dalam kelas saja, tapi digunakan saat proses tawar-menawar di luar. Nah, kalau memang sudah cukup, Bapak pamit undur diri ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Pak. Bapak duluan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.